negara-negara maju ngamuk semuanya. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. But anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. But one thing, don't disturb our economic growth. Semua presiden Indonesia mungkin memiliki keinginan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Namun tak semua presiden yang memiliki keberanian tingkat tinggi untuk melakukannya, hanya Presiden Jokowi lah yang berani mati-matian untuk memperjuangkannya. Presiden Soekarno dulu pernah melakukannya, namun ia kalah oleh gempuran negara-negara barat lewat tangan-tangan licik para pengkhianat yang bisa dibayar demi kepentingan pribadi. Sekian lama Indonesia tertidur berbantalkan order baru, berselimutkan reformasi. Visi besar Soekarno pun tertidur pulas dininabobokan para pemimpin negeri yang silih berganti. Hingga datanglah Jokowi, sosok sederhana bermental baja bernyali singa pemberani. Memiliki visi besar seorang Soekarno dan dibekali keberanian 100 kali lipat dari sang bapak proklamator. Bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis. Sangat dinamis. Oleh sebab itu, kita harus mencari sebuah model baru, sebuah cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sejak awal kepemimpinannya, tangan besinya berhasil merobak total mental orang-orang di sekelilingnya. Jokowi membuang semua orang-orang yang tak memiliki keberanian, yang memiliki mental pengecut yang hanya duduk manis di atas zona nyaman kantor istana. Semua sistem birokrasi dirubah demi mempermudah langkah Indonesia menuju kemakmuran. Tak hanya di dalam negeri, Presiden Jokowi juga menunjukkan taringnya di kancah internasional. Amerika Serikat dan Australia yang sekian lama mengeruk hasil bumi Indonesia ditendang keluar dari tanah Papua. China dan Uni Eropa dipaksa berinvestasi di Indonesia demi mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang bumi pertiwi. Dalam setiap forum internasional, Jokowi dan para menterinya tak lagi seperti pemimpin sebelumnya yang selalu duduk manis menjadi pendengar. Delegasi Indonesia kini semakin dihormati dunia karena selalu aktif bersuara melawan ketidakadilan. Sehingga Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi kini semakin ditakuti sekaligus disegani dunia. But anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. But one thing, don't disturb our economic growth. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, serta pengembangan industri berbasis clean energy, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Tetapi hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami?
transfer teknologi apa yang bisa diberikan. The President of Indonesia stated a few days ago in this great hall of nations, and I quote, "We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial," unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. At times of an emergency health crisis and great economic adversity, it prefers to instill enmity and sow division by guising their advocacy for separatism with flowery human rights concern. The accusation of human rights is typical. A tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua. And stop fantasizing of being one. Kita mungkin tidak merasakan langsung masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun kita harus bersyukur karena kita berada masa Presiden Jokowi. Dari Presiden Jokowi kita jadi paham bagaimana visi Presiden Soekarno dulu untuk bangsa ini. Keduanya memiliki visi untuk membawa Indonesia menjadi negara kaya. Indonesia punya segalanya untuk sampai ke sana. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki minyak, gas, emas, dan banyak lagi mineral lainnya. Bahkan ada banyak negara-negara maju di dunia yang sangat tergantung pada hasil bumi Indonesia. Untuk membawa Indonesia menjadi negara kaya, Presiden Jokowi juga sudah membangun fondasi yang kuat, yaitu infrastruktur yang merata. Langkah selanjutnya tinggal membawa para investor baru untuk membangun smelter perusahaan mereka di Indonesia. Ketergantungan negara-negara maju pada hasil bumi Indonesia menjadi senjata pamungkas Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi industri. Namun ketika investor asing mulai masuk ke Indonesia, pihak-pihak pembenci Jokowi malah memprovokasi rakyat dengan mengatakan Jokowi adalah antek asing, hingga menuduh Jokowi akan menjual Indonesia ke pihak asing. Para mafia yang tak lagi bisa mengambil keuntungan dari uang negara marah besar, hingga mencoba menggerakkan massa untuk demo dan memfitnah Jokowi. Benar kata Soekarno dulu, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itulah yang dialami oleh Jokowi saat ini. Perjuangannya lebih sulit karena harus melawan para pengkhianat berbaju serikat yang mementingkan perut mereka sendiri. Melawan para pengkhianat berbaju partai yang hanya sibuk dengan citra diri. Melawan orang-orang dengan pemikiran salah dan mental terjajah yang sangat mudah terprovokasi. Kita butuh Jokowi, presiden pemberani yang memiliki mental singa betulan untuk memimpin negeri ini. Bukan pemimpin yang pintar berkoar-koar, namun ketika turun ke lapangan, meringkuk tak berdaya karena tak memiliki keberanian.